Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi sama aku Sally. Nah teman-teman, mumpung masih jam istirahat, ada waktu setengah jam lagi dan di luar hujan deras banget. Hari ini aku mau melanjutkan pembicaraan aku yang kemarin tentang aku yang sudah tidak merasakan keluhan adenomyosis dan endometriosisnya lagi. Aku sebenarnya pengen banget aktif lagi di YouTube, cuman kemarin tuh aku sempat sakit lumayan lama. Aku kira aku kena corona lagi, tapi ternyata setelah 2 kali tes hasilnya negatif. Mungkin faktor kelelahan aja kayaknya, tapi lumayan berlangsung lama, kayak nggak enak badannya gitu. Jadi itu membuat aku off dulu deh dari YouTube-nya. Nah hari ini aku lanjutin lagi teman-teman. Banyak banget yang nanya kok bisa aku tidak ada keluhan lagi tentang adenomyosis endometriosis ini. Sebenarnya sejujurnya aku pun nggak tahu ya, keberuntungan aku tidak mengalami segala macam keluhan lagi. Untuk teman-teman yang nanya juga apakah aku konsumsi obat hormonal kayak Visana, itu aku nggak minum itu, nggak minum Visana. Dulu aku pernah pakai itu dan mungkin itu kurang kurang cocok di tubuh aku, itu mengakibatkan aku jadi perdarahan. Kalau orang pada umumnya kan nggak haid ya atau ngeflek. Nah kalau aku malah itu perdarahan yang hebat banget, jadi aku nggak berani lagi minum itu. Untuk teman-teman yang baru gabung, mungkin aku ceritanya gimana ya. Jadi memang tahun 2021 itu kayak karena aku udah mencoba berbagai macam gaya hidup dan pola hidup yang kayak strength banget gitu, mencoba jadi vegetarian, mencoba jadi cobain ketofastosis gitu, dan aku selalu gagal. Akhirnya aku mikir gimana ya aku pengen merubah pola hidup aku, tapi yang panjang gitu, yang long lasting gitu, jadi jangan sampai gagal lagi di tengah jalan. Ya udah akhirnya aku mencoba berdamai dengan keadaan. Yang pertama kali sih aku perbaiki rohaninya dulu ya, jiwanya dulu. Aku harus menerima keadaan apa yang terjadi dengan aku. Pada saat itu aku pertama kali tuh nonton YouTube-nya Aderai, Om Aderai. Jadi aku lihat-lihat tentang intermittent fasting. Terus aku ikutin IF. Aku dan suamiku pada saat itu mencoba IF, dan itu kayak badan jadi kayak ngerasa enak ya gitu. Jadi IF-nya itu makan terakhir itu jam 8 malam, terus kemudian jendela abis itu puasa, makan lagi tuh pas jam makan siang. Makannya pun karena udah lama gak makan, maksudnya karena puasa kan malamnya, jadi makannya itu fokus ke makanan yang berat. Di sini berat maksudnya tuh bukan selingan ya, bukan makanan cemilan gitu, tapi langsung ke makanan pokok. Jadi kan aku langsung kenyang tuh. Kalau sore biasanya jam 3 itu aku selingannya minum smoothies. Seperti yang teman-teman tahu, aku suka banget smoothies banana sama strawberry. Nah kalau udah sampai rumah, biasanya aku makan apapun yang ada di rumah selama masih kategorinya baik dan sehat. Aku akan makan aja gitu. Tapi kalau misalnya di rumah lagi nggak ada makanan, aku lagi malas-malas sesuatu, ya cukup kayak misalkan dried fruit atau apapun lah yang ada di rumah, pokoknya mau makan smoothies lagi juga nggak masalah gitu. Nah itu kayaknya aku IF-nya tuh bertahannya cuma 4 bulan karena berat badan aku turun drastis banget, 11-12 kilo waktu itu, sampai aku bener-bener kayak orang sakit kurusnya. Tapi sebenarnya sih badan ngerasanya jadi lebih enak ya, kayak lebih enteng. Tapi karena banyak komplain dari sana sini kayaknya aku terlalu kurus, ya udah akhirnya aku stop IF. Karena suamiku juga udah komplain, katanya stop aja aku IF-nya, beliau yang IF sendiri gitu. Akhirnya aku stop IF. Aku lanjut sama puasa sunnah karena aku orang muslim. Jadi puasanya kadang puasa Daud, kadang puasa Senin Kamis gitu. Jadi yang mana yang aku lagi pengen aja disesuaikan. Sebenarnya konsepnya kan sama. Jadi saat kita berpuasa, pas buka puasanya itu fokus sama makanan yang pokok gitu. Jadi ya udah langsung kenyang. Untuk keinginan nyemil yang aneh-aneh itu nggak ada. Dan kebetulan aku itu tipe orang yang emang nggak pernah jajan makanan kekinian kayak boba gitu, kayak waffle yang kekinian itu aku nggak pernah jajan itu. Bukan karena aku pelit, tapi karena mungkin karena aku juga tidak termasuk orang yang kekinian banget gitu. Aku juga nggak suka kayak nongkrong di cafe atau coffee shop gitu. Jadi itu lebih mudah aja memanage untuk
hidup lebih terarahnya lebih gampang. Dan awal niatnya itu aku sama sekali nggak kepikiran kalau itu semua yang aku lakukan itu akan bener-bener merubah drastis apa ya, hal-hal yang sering banget aku rasain gitu. Jadi kalau dulu itu nggak sedang haid pun biasanya tuh kayak jam 2-an siang itu perut aku tuh suka nyeri gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener teman-teman, aku tuh kayak bener-bener bebas bebas 100% dari keluhan-keluhan seputar organ reproduksi ya, terutama nyeri nyeri perut bawah, nyeri kaki, nyeri pinggang itu bener-bener nggak ada gitu. Tapi balik lagi, tapi semua itu tidak aku dapatkan dengan instan teman-teman. Jadi walaupun memang awalnya aku juga nggak mikir apa yang aku lakuin itu menghilangkan nyeri ya, aku cuman awalnya mikir gimana caranya aku tidak menzolimi tubuh, gimana caranya aku bisa lebih sehat, tapi tidak dengan membenci makanan. Kalau dulu yang aku sering banget aku bilang, aku kayak takut banget. Jadi aku tuh emang punya anxiety gitu teman-teman. Jadi aku tipe orang yang dulu sering cemas, tapi ya itu alhamdulillah setelah aku tes lagi ternyata semuanya udah baik ya. Jadi ya diawali dengan menerima dulu. Dan untuk masalah makanan ini juga, kalau dulu aku kayak ketakutan banget akan makan makanan sesuatu yang mindset di otak aku tuh tidak baik untuk endometriosis. Tapi setelah aku coba rubah semuanya, yaitu kalau misalkan aku ternyata tertarik banget sama satu makanan, misalnya kayak durian yang tadi aku bilang, ya aku akan coba aja se apa ya, secukupnya gitu. Tapi hati itu kayak udah tiba-tiba aja, maksudnya bukan tiba-tiba sih, kayak hati punya batasannya tersendiri gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu susah-susah gitu, kayak udah termanage aja karena membiasakan pola makannya yang ya yang memang baik gitu, yang bagus gitu. Untuk teman-teman yang memang susah banget terlepas dari makanan-makanan yang memang masih konsepnya kurang baik, aku rasa sih si IF dan puasa ini itu bener-bener bekerja dengan baik banget bagi aku sih. Walau alam bagi teman-teman ya, tapi karena aku udah ngerasain haid aku durasinya baik, terus skala nyerinya udah nggak ada lagi, terus gangguan-gangguan psikologisnya juga, kalau misalnya kita terhindar dari nyeri otomatis gangguan psikologis juga nggak ada, istilahnya mentalnya lebih sehat. Karena aku ngerasain sendiri gangguan psikologis yang diakibatkan oleh nyeri gitu dan rasa takut yang berlebihan saat mau menghadapi haid itu benar-benar luar biasa. Dan alhamdulillahnya sekarang aku sudah tidak lagi merasakan itu. Jadi bagi teman-teman yang masih ngerasa nyeri dan sebagainya, yuk ambil langkah gitu. Jadi jangan terlalu dibayangin saya tidak punya makanan sehat, saya tidak punya makanan organik, saya nggak punya budget untuk beli makanan sehat. Kalau menurut aku dimulai dari sekarang. Kalau misalkan masih bingung sama intermittent fasting, teman-teman mungkin bisa nonton channelnya Aderai, maaf. Atau enggak ya, kalau untuk yang muslim ya udah puasa aja, mau puasa Daud, mau puasa Senin Kamis, tinggal dipilih. Dan itu insya Allah bekerja dengan baik, tapi harus sabar ya, semuanya tuh nggak ada yang instan. 1 tahun aku coba dan semuanya berhasil. Tinggal kita maintenance-nya aja ya, karena semuanya kan gak ada yang instan teman-teman. Makanya segitu aja dulu videonya, mataku udah pedih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.